kepada beliau dipersilakan. Astagfirullah. Saya juga Alvin tadi yang sudah membaca suci Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur, alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, pagi ini kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkaji firman-firman-Nya ayat suci Al-Quran bersama guru kita bersama Kiai Haji Dr. Ahmad Abdul Salam. Alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan kita, keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Bapak Ibu, Pak Sukses hadir. Kemudian ada juga yang jauh dari sana, dari Manado ya, dari Unida, Pak Dr. Suparman, terima kasih. Para dosen Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah, kita senantiasa mengkaji Al-Quran dari perspektif pendidikan. Kita terus mengembangkan apa yang disebut dengan tafsir tarbawi. Kali ini Pak Kiai akan mengkaji surat Hud ayat 40 sampai 48 dengan tema keimanan sebagai identitas sejati manusia. Alhamdulillah, ini karena waktu sekarang itu cepat begitu ya, sekarang ini sudah jam 5.19, langsung saja mari kita sama-sama simak kajian rutin pada pagi ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar ya, atau boleh nanti langsung saja ditanyakan, raise hand saja, boleh para kiai, para guru besar ataupun para dosen termasuk juga mahasiswa menambahkan atau bertanya begitu ya. Kepada Pak Kiai dipersilakan sampai jam kurang lebih jam 6 ya. Oke. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi la na'budu illa iyyah wa la nasta'inu illa bih. Ahmaduhu subhanahu wa huwa rabbun la rabba siwah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Para bapak, para guru besar, para dosen, para ustaz, para kiai, dan anak-anakku sekalian, para mahasiswa. Intinya kita harus bersyukur. Setiap saat kita tidak boleh kehilangan kesadaran rasa kita tak lepas dari kebaikan Allah. Setiap detik kita hanya bergelimang dalam karunia dan rahmat Allah. Bahkan hanya sekedar seisap napas yang bermuatan oksigen itu karunia Allah yang kalau kita pelajari cukup rumit. Sedetik kita berpikir menyadari diri kita ada, itu adalah karena kehadiran Allah dalam keberadaan kita sendiri. Kemanapun kita melihat, pasti kita akan menyadari betapa Allah hadir dan terlibat dalam kenyataan tersebut.
Mudah-mudahan dengan kajian ini Allah membukakan pikiran dan hati kita untuk selalu menyadari, bahkan merasakan betapa karunia, rahmat, dan pertolongannya begitu dekat, begitu lekat, begitu hadir dalam kenyataan-kenyataan yang kita pilih, dan hakikatnya Dia juga yang pilih. Pada kesempatan ini saya masih melanjutkan kisah Nabi Nuh, mungkin bagian akhir tentang keimanan, hakikat keimanan. Intinya dari peristiwa Nabi Nuh ini saya ambil bagian-bagian ini, keimanan sebagai identitas sejati manusia. Yang dimaksud identitas sejati manusia itu pemahaman terdalam mengenai jati diri kita seseorang sebagai manusia yang melampaui batas ego kita, batas-batas sosial, batas fisik kita, ya. Pemahaman terdalam tentang sebenarnya siapa kita. Maka keimanan adalah intinya yang bisa membimbing dan menemukan diri kita. Ayatnya cukup panjang, tapi tentu saja tidak akan dianalisis secara lebih detail berbagai aspek. Saya terjemahkan berdasar sepintas saja. Hatta idza jaa amruna wa farat tanur, tatkala datang perintah kami, dan at-tanur itu hawu, ya, pembakaran untuk memasak, hawu at-tanur. Dari at-tanur itu mancarlah air-air. Nah, aneh kan? Nah, setelah itu diperintahkan untuk mengambil dua pasangan, ya, dari binatang dan orang-orang yang beriman. Ternyata hanya sedikit yang beriman. Tatkala sudah di kapal, Nabi Nuh melihat anaknya. Ini dramatis sekali ini. Setelah itu Allah qalar kabu fiha, silahkan naik dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha laghafurun rahim. Kapal itu berjalan di atas melalui gelombang-gelombang yang tinggi seperti gunung. Wah, luar biasa dahsyatnya. Tapi kapal itu tangguh karena memang diciptakan untuk tangguh, bukan untuk kecepatan, ya. Nah, saat itu Nabi Nuh melihat anaknya, ya, sedang berenang jauh dari hanya sendirian. Dia mengatakan, ya bunayyar kab anakku, ayo naik sama bapak di sini. Wala takum ma'al kafirin, kamu jangan ikut-ikutan dengan orang-orang kafir. Apa kata anak-anak, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Bapak, saya akan berlindung saja ke sana, ke gunung. Oh, kata Allah, la asimal yauma min amrillah. Tidak ada yang bisa menjaga hari ini, melindungi dari azab Allah, illa marrahim. Kecuali yang Allah beri rahmat. Nah, akhirnya dia terhalang dengan ombak dan dia tertenggelamkan. Ditanya wakil Allah sampaikan pada ujungnya, ya wakil ya ardu bla'i ma'aki wa sama ukla'i wa gidal ma wa qudiyal amru wastawat alal jud. Allah mengilhamkan, wahai bumi, telanlah air dan surutkan ke langit sehingga berlabuhlah di gunung Al-Judi. Setelah itu Nabi Nuh ini dramatis juga, berdoa karena malum kan bapak kepada anak. Wa nada Nuhu rabbah, Nuh berdoa kepada Rabbnya. Faqala rabbi nabni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, anakku itu keluargaku, ya Allah. Ya,
Sungguh janjimu itu benar dan engkau sebaik-baik ya sebijak-bijak orang yang memutuskan. Allah langsung menjawab, "Ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm, inni a'iduka an takuna minal jahilin." Nuh, anakmu itu bukan keluargamu, Nuh. Cara kamu berdoa itu bukan amal yang baik. Kamu jangan memintaku, mohon kepadaku tentang sesuatu yang kamu tidak tahu. Aku nasihatkan supaya kamu tidak termasuk orang yang bodoh. Nabi Nuh langsung, Robbi ini a'udzubika an as'ala ma laisa laka bin Allah, ya Allah, ya Robku, aku berlindung kepadamu dari meminta sesuatu yang tidak aku punya pengetahuan. Jika engkau tidak mengampuniku dan tidak merahmatiku, niscaya aku akan jadi orang yang celaka. Akhirnya Allah ucapkan selamat untuk berlabuh dengan penuh berkah dari Allah. Nah, itu ceritanya. Tentu saja tidak semuanya kita analisis ya. Tentu harus dimulai dengan apa iman itu. Iman itu para ulama ahlu sunnah mendefinisikan iman sebagai tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun. Ya, pembenaran dengan hati, keyakinan dengan hati, dinyatakan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal. Itu iman, kesatuan ya, tidak hanya apa yang di dalam dada saja. Hmm. Penegasan ini dapat ditemukan dalam karya tafsir atau Bari dan Ibnu Katsir ya, nah, rujukannya. Iya, jadi iman itu bukan sekedar tasdik pembenaran kognitif ya, melainkan kesatuan antara idrokul hak, kesadaran terhadap kebenaran, adanya kebenaran yang datang dari al-haq. Kemudian ada ketundukan eksistensial dan kemudian ada sulukun amali, tindakan berupa manifestasi berupa amal atau praktek. Ayat-ayat secara keseluruhan dulu, ayat dalam surat Hud 40-48 menampilkan iman sebagai realitas yang diuji dalam situasi kritis, yaitu peristiwa banjir Nabi Nuh. Sehingga Al-Ghazali mengatakan, kebenaran iman itu akan dibuktikan saat diuji. Benarnya iman seseorang ada dan kuat akan dibuktikan saat diuji. Nah, pertama, al-iman bainal wahyu wal akli, iman antara wahyu dan akal. Allah berfirman bahwa ketika perintahnya datang dari dan bumi memancarkan air, Nabi Nuh diperintahkan membawa orang-orang beriman ke dalam bahtera. Dalam tafsir Tobari dijelaskan bahwa parot tanur adalah tanda datangnya azab yang tidak bisa ditolak. Kenapa? Karena aneh, justru dari tempat perapian, ya hawu gitu, mancarnya air. Wah, ini luar biasa mengejutkan. Sedangkan tafsir Qurtubi menegaskan perintah membawa orang-orang beriman itu menunjukkan bahwa iman murtabitun bin najat, iman terkait langsung dengan keselamatan. Iman menyelamatkan. Dan penyelamatan iman ini peristiwa Nabi Nuh ini pertama penyelamatan iman, dan iman itu sendiri yang menyelamatkan, karena iman tadi itulah kesadaran terdalam dari diri seseorang. Kenapa Rasulullah dan para sahabatnya pindah ke Madinah dengan konsekuensi meninggalkan kekayaan mereka di sana, meninggalkan keluarganya, ditinggalkan begitu saja, terutama yang tidak beriman? Apa yang dibela?
hanya membela iman. Bukan hanya, tapi itu adalah pembelaan iman. Iman itu berada di atas segalanya. Iman sejati lahir dari sinkronisasi wahyu dan akal, bukan spekulasi bebas. Wahyu berfungsi sebagai epistemologi transenden yang melampaui batas keterbatasan. Akal tanpa wahyu, kata Al-Ghazali, itu buta. Ya, kata Al-Ghazali buta, sesat bahkan. Maka pendidikan iman harus mengajarkan respon terhadap tanda-tanda ilahi. Nah, ini penting sekali. Iman itu bisa dipahami secara rasional dengan kuat, tapi untuk hadirnya iman ini harus terus dilatihkan dengan mengajarkan respon terhadap tanda-tanda ilahi. Ada anak mahasiswa yang sakit, ya kita sambungna, tidak ada yang kebetulan. Ya, Allah tahu persis harapan kita, orang tua kita. Ya, Allah tahu persis kemampuan dan keterbatasan kita. Dan Allah mampu benar memberikan semua yang kita harapkan. Tapi hari ini Allah sedang menguji kita, ya. Dihadirkan Allah dengan sering-sering itu untuk supaya iman itu terus tergugah. Sebab yang kuat di hati itu yang sering kita pikirkan, yang sering menjadi obsesi kita. Guru harus menanamkan kepekaan membaca realitas sebagai bahasa Tuhan. Alhamdulillah ya, hari ini cuaca indah sekali. Ini adalah rahmat. Ini adalah karunia Allah, anak-anak. Katakan itu. Ini adalah karunia Allah, anak-anak. Sering-sering seperti itu. Alhamdulillah, saudara-saudara, jurusan kita sudah mampu membuka kesempatan yang lebih luas untuk mahasiswa. Wow, ini adalah karunia. Saya katakannya itu yang cukup penting. Ini adalah karunia Rob kita. Ini adalah rahmat Rob kita. Kalau itu dikatakan secara tulus, kita ingin menanamkan ketauhidan itu, insya Allah itu yang lebih kuat masuk ke dalam pikiran dan hati anak kita. Tapi kalau itu kita katakan supaya terapresiasi oleh anak-anak bahwa kita betul-betul bertauhid, wah itu sudah menceng juga. Ya, dalam Ihya Ulumuddin dikatakan innal iman haqiqatun batinatun la tu'rab illa indal imtihan. Iman yang sejati itu, iman itu adalah hakikat batinnya, tapi karena itu tidak bisa dikenal kecuali di saat diuji. Nah, biasa tenang-tenang saja dengan kenyataan-kenyataan yang kita. Nah, tatkala diuji bagaimana menjeritnya hati kita. Kalau menjeritnya berat, banyak menyalahkan saya, menyalahkan sana, tidak puas dengan kenyataan. Nah, itu kita masih bodoh dengan diri kita. Sebab kita menyalahkan Allah. Membodoh tentang Allah. Nah, iman sedang diuji. Maka perlu sering-sering mengenalkan Allah melalui apa kenyataan. Kemudian ada dialog tragis di sini, ya. Dialog tragis antara Nabi Nuh dan putranya menunjukkan bahwa hubungan darah tidak menjamin iman. Ibnu Katsir menjelaskan, anak Nabi Nuh termasuk orang kafir meskipun secara nasab, ya,
dia dekat, anak Nabi. Tafsir Qurtubi menambahkan ini dalil bahwa al-qarabah la tanfa'u ma'al kekerabatan, kedekatan kerabat tidak bermanfaat apa-apa kalau ada kekufuran di sana. Jadi iman adalah ikhtiarun wujudi, pilihan eksistensial, bukan determinasi biologis. Tidak ada hubungannya. Ya. Di surat lain istri Nabi Lut, ya, Nabi Lut itu tidak masuk iman. Ilam ra'ata Lut wa kanat minal ghabirin. Kecuali istrinya Lut dan dia termasuk orang yang celaka, yang mendapat azab. Tuh. Man bata'a bihi amalu lam yusri bihi nasabuh. Yang amalnya tertinggal, lambat, tidak bisa dipercepat atau diganti dengan nasabnya. Jadi nasab tidak apa-apa, tidak punya apa-apa. Tetap saja amal dirinya. Iman adalah identitas spiritual, bukan warisan biologis. Maka pendidikan tidak cukup berbasis lingkungan keluarga, tapi perlu ada terproses internalisasi dalam keluarga, dalam lingkungan pendidikan. Anak didik kita harus dilatih menemukan dan mengapresiasi iman secara sadar, terbimbing. Lagi makan dengan ibunya, dengan anaknya. Kata bapaknya, tenang. Alhamdulillah, Bapak hari ini dapat rezeki. Kita dapat makan yang lebih enak hari ini. Ini anugerah Allah, nak. Tenaga Bapak terbatas sekali, tidak bisa memastikan apa-apa. Itu dah lebih dahsyat, lebih kuat, ya. Sentuhannya ke dalam hati ketimbang yang dimakan. Itu perlu. Karena itu titipan dan kekhawatiran keimanan lebih diamanatkan oleh Al-Quran, ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro, sudah jelas itu. Nabi Yakub saat menjelang mati, bahkan anak-anak sudah dewasa, yang dikhawatirkannya apa kepada anak-anaknya? Ya buna mata buduna min ba'di. Anak-anakku, bagaimana kamu nanti ibadah? Padahal anak-anaknya sudah pada dewasa. Tapi di saat menjelang mati itu isyarat bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Yakub lebih sering mengungkapkan kekhawatiran itu dalam kesehariannya. Kenapa? Karena yang muncul di saat-saat kritis menjelang kematian tidak mungkin muncul kalau tidak dominan dalam keseharian. Ya, memori yang akan muncul di saat ingatan yang ada di memori yang akan muncul di saat kritis adalah yang kuat dalam keseharian. Itu akan lebih indah pendidikan, lebih puas kepada kita tatkala terungkapkan kepada anak-anak didik kita secara lebih sering, secara lebih intens. Tentu saja tidak boleh sampai batas bosan. Tapi kalau menyentuh paling dalam itu tidak akan mudah bosan. Alhamdulillah anak-anakku, kita sekarang bisa kuliah lagi setelah semester. Allah memberikan kemudahan kepada anak kita, ibu bapak kita, diberi kemampuan untuk memberikan bekal pada kita. Dia masuk ke sana. Itu bagian penting, mengapresiasi keimanan. Putra Nabi Nuh berkata, aku akan berlindung ke gunung. Setelah, ya, oh, ya. Tatkala diseru oleh Nabi Nuh, nah, tadi itu khawatiran Nabi Nuh sudah di kapal, nah, anak dikata, nah, ya bunayya rekab ma'ana, nah, ayo mari naik sama bapak, ayo naik.
Ya, sekalipun oleh Allah sudah jelas dipisahkan itu yang kafir itu karena dia tidak iman. Tapi ya namanya orang tua kepada anak, ya. Nah, ya bunayya irkab ma'ana. Nah, ayo mari sama bapak naik ke sini. Kata anaknya, Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Bapak, saya akan berlindung ke gunung yang bisa menyelamatkan aku dari air, katanya. Dalam tafsir Mafatihul Ghaib dijelaskan ucapan anak Nabi Nuh ini adalah al-i'tisam alal asbab dunal musabbib. Bergantung pada sebab tanpa kepada yang memegang sebab kepada Allah. Malah lebih bertahan kepada apa? Kepada sebab, kepada benda, ketimbang kepada yang menguasai benda itu. Ini simbol rasionalitas semu. Rasionalitas semu. Ya. Akal tanpa wahyu dapat melahirkan ilusi keselamatan. Harapannya selamat akan bisa berlindung kepada kekuatan itu. Karena apa? Karena hanya berujung pada kekuatan apa yang bisa dipikirkan dan ditemukan oleh akal. Maka hanya melahirkan keselamatan ilusi saja. Wahmul najat. Kata Al-Ghazali, al-aqlu idan fasala anil wahyi dolla. Akal apabila terputus dari wahyu, dia akan sesat, akan limbung. Maka pendidikan harus membedakan antara al-aqlul hadi, akal yang terbimbing, ya, dan al-aqlul magrur, dan akal yang terpedaya. Harus diberi pencerahan, dikritisi tatkala ada pernyataan seperti dulu. Sekarang dengan kemajuan ilmu dan teknologi, semua problematika kehidupan, baik yang datang dari alam atau dari ciptaan manusia sendiri, akan bisa diatasi dengan ilmu dan teknologi. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan yang limbung, ya, yang apa, rasionalitas yang semu. Karena akhirnya hanya mendewakan ilmu dan teknologi. Sama dengan kata-kata anak Nabi Nuh, tidak Bapak, saya akan berlindung ke gunung. Nah, jangan sampai ilmu, teknologi, wawasan kita betul-betul menjadi dewa kita, menjadi impian tertinggi, tidak tersentuh dengan keimanan, spiritualitas yang memastikan dengan ilmu dan teknologi itu kita berujung pada kebesaran Allah, kehadiran Allah. Juga impian-impian masa depan, kamu tidak akan maju kalau tidak punya ini, ilmu ini. Tidak begitu, ya, tidak. Sehingga akhirnya kalau begitu anak hanya mendewakan ilmu. Karena apalagi dari kampungnya juga, dari rumahnya juga dipacu. Kamu harus sekolah. Kamu tidak akan bisa hidup kalau tidak sekolah. Waduh, itu kata-kata yang tadi limbung, ya, rasionalitas yang semu. Kita beri makna di kelas, ya, anak-anak silakan kejar ilmu setinggi-tingginya agar kamu ahli di bidang ini. Tapi ada yang lebih indah, lebih agung. Keahlian kita, kehebatan kita belum memastikan apa-apa jadi kita jadi apa-apa. Belum memastikan kita dihargai atau tidak. Yang memastikan membuat ilmu kita manfaat adalah Dia. Yang memastikan kita bisa mendapat ilmu adalah bawa selalu ke sana. Artinya hakikatun najat birrahmah la bil quwwah.
Tidak ada yang selamat dari adab Allah kecuali yang dirahmati. Ya, la asimal yauma min amrillah. Ya, sana ya. Wa amana dan akhirnya semua celaka illa marrahim kecuali yang Allah rahmati. Tidak ada yang selamat dari adab Allah kecuali yang dirahmati. Dalam tafsir Ibnu Katsir illamar rahim menunjukkan bahwa keselamatan adalah karena rahmat Allah. Keselamatan bukan jaminan ilmu kita. Keselamatan bukan jaminan kebaikan kita, tapi karena rahmat Allah. Hadis mengatakan la yadkhulal jannata ahadun, itu bunyinya begitu. La yadkhula ahadukum al jannata bi'amali. Tak seorang pun di antara kamu masuk surga bi'amali, dengan amalnya. Rasulullah ditanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga Rasulullah begitu? Iya, wala anak, saya juga begitu. Tidak akan masuk surga karena amal saya bukan. Lantas apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmati. Kecuali kalau Allah melimpahiku dengan rahmatnya. Oh, jadi masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Ya, maka dalam Al-Quran, dalam tujuan-tujuan yang terasif, gunakannya la'allakum tattaqun waktu puasa, ya. La'allakum tattaqun, berpuasalah. Mudah-mudahan kamu jadi orang takwa. Kok cuma mudah-mudahan? Tidak pasti. Berpuasalah kalian, pasti kamu jadi orang takwa. Oh, tidak begitu. Lakuntum tatakun. Enaknya inginnya begitu saya mah. Supaya kuat, supaya semangat puasanya. Tapi cuma la'allaku, mudah-mudahan saja kamu. Kok begitu? Iya, begitu itu hakikat. Karena yang membuat kita jadi takwa itu bukan puasa kita, bukan amal kita, tapi rahmat Allah. Itu jadi bukan amal kita yang membuat kita baik, tapi rahmat Allah. Sebab kalau amal kita dibanding kebaikan Allah, ya, tidak membayar apa-apa, tidak menyeimbang. Itu merahmat Allah saja. Kalau semua ibadah kita dipakai membayar kebaikan Allah kepada kita, tidak terbayar itu. Jadi Allah memberikan kita masuk itu karena rahmat Allah. Maka kita tidak layak kalau lantas lebih percaya pada amal kita. Oh, saya cerdas. Oh, saya IP saya bagus. Tidak menjamin apa-apa. Rahmat Allah yang akan mengantarkan kita nanti lebih baik dengan prestasi akademik kita. Iman melahirkan ketergantungan ontologis kepada Allah, bukan pada usaha semata. Keselamatan bukan hasil teknologi atau strategi semata, tapi relasi ontologis dengan Tuhan. Ini menegaskan konsep dependensi eksistensial al-insan Allah. Ada dimensi hakikat dan ada dimensi syariat. Pendidikan iman, keseimbangan antara ikhtiar dan kepasrahan. Ya, ada dimensi hakikat, ya, ada dimensi syariat. Sekali lagi, setelah kita mengungkap ini jelas bahwa amal kita ini tidak menjamin apa-apa di hadapan Allah. Karena amal kita dibanding dengan kebaikan Allah belum apa-apa. Dan amal kita juga adalah karunia Allah. Karena itu kita bukan bersandar pada amal. Oh, masa depan saya cerah. Saya punya S1, S2 dan bukan bersandar pada amal. Dihadarkan di kelas anak-anakku banyak yang setelah S1 lulus hebat prestasi, tapi memble kerjanya tidak berhasil.
Itu lebih kuatkan harapan mereka pada rahmat Allah. Maka ilmunya jadi cahaya ilahi dalam hatinya, ya. Ada dimensi hakikat, ada dimensi syariat. Artinya begini yang tadi itu. Mudah-mudahan kamu tidak akan masuk surga dengan amalmu, kata hadis itu, kecuali karena dengan rahmat. Tapi dalam Al-Quran, udkhulul jannata bima kuntum taksibun. Masuk surga kalian karena amal kamu, karena usaha kamu. Ayo, bagaimana itu? Kata ayat mah kita masuk surga karena amal, karena usaha. Kata hadis mah kita tidak akan masuk surga karena amal, tapi karena, oh itu ada. Kalau yang hadis mah dimensi hakikat, karena seluruhnya hakikatnya ada di tangan Allah, kehendak Allah. Kalau dalam ayat mah dimensi syariat. Artinya usaha kita harus penuh. Seperti yang dianjurkan oleh syariat, jangan dikurangi, harus 100%. Keyakinan kita harus penuh kepada Allah. Bahwa yang memberi kita hasil itu rahmat Allah. Nah ini tidak dipisahkan. Hakikat sekian persen, syariat tidak, semuanya harus 100%. Ya, usaha 100%. Yakin, keyakinan bersandar kepada rahmat Allah 100%. Maka pendidikan iman kita harus menyeimbangkan antara ikhtiar dan kepasrahan. Ada Nabi Nuh ditegur oleh Allah. Nabi Nuh berdoa. Setelahnya selesai, anaknya meninggal, Nabi Nuh hampir berlabuh kapalnya. Nabi berdoa, Ya Rab, innabni min ahli. Ya Allah, anakku itu keluargaku, ya Allah. Wa inna wa'adakal haq, janjimu itu benar, ya Allah. Diplomatis Nabi Nuh, ya. Padahal anaknya sudah jelas mati dalam kekufuran. Nah, Allah langsung jawab, Ya Nuh, innahu laisa min ahli. Innahu alamalun ghairu salih. Nuh, anakmu itu bukan keluargamu, Nuh. Kamu berdoa itu bukan hal amal yang baik. Artinya dilarang. Tafsir Tabari mengatakan innahu laisa min ahlik. Itu min ahli din. Bukan, kalau bukan orang yang ahli agama. Artinya beragama, bukan. Jangan ditanya-tanya lagi, Nuh, katanya. Mafatihul Ghaib Fahruddin Ar-Razi mengatakan ini menunjukkan bahwa mi'yarul i'tima wal iman lal nasab. Standar keterhubungan keterkaitan itu sama manusia itu iman, bukan nasab. Coba anak Nabi Nuh, tapi secara spiritual dia bukan anak Nabi Nuh. Ya secara biologis ya tentu saja anaknya, tapi secara spiritual bukan anak Nabi Nuh. Artinya apa? Dia putus dari hubungan seperti tidak dapat waris dan lain-lain. Hak-hak anak itu tidak secara spiritual. Ya, karena seperti di dalam surat Al-Hujurat, mi'yarut tafadul wa taqwa. Standar untuk menentukan kemuliaan seorang itu takwa kan. Hmm. Iman membentuk komunitas nilai, bukan sekedar komunitas darah. Identitas sejati manusia adalah identitas iman, bukan nasab. Pendidikan harus menghindari fanatisme kelompok. Ukuran kemuliaan adalah nilai iman dan bayangkan Nabi istri Nabi Lut karena tidak iman, tidak. Ya, jadi iman betul-betul standar kekuatan hubungan yang paling agung.
Tidak ada yang melebihi itu. Ya. Bukan nasab. Bagaimana Nabi Nuh kepada anaknya? Bagaimana Nabi Ibrahim dengan ayahnya? Ya, tidak, tidak jadi hubungan ayah. Tentu saja harapan Nabi Ibrahim juga, tapi masalahnya iman, ya. Hanya masalahnya gimana iman sampai tidak masuk, tidak diterima atau tidak diberikan kepada anak Nabi Nuh, kepada ayah Nabi Ibrahim, kepada paman Nabi, kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Oh, ternyata melihat peristiwa-peristiwa itu, ya, sebenarnya dekat jaraknya itu antara iman dan kufur itu, ya. Apa artinya hidayah Allah itu? Hidayah Allah itu Allah berikan karena ada respon dari hamba. Responnya itu tipis sekali. Seperti kenapa Abu Thalib tidak mendapat, menurut sebagian ulama ya, tidak mendapat hidayah. Oh, terbaca dari syairnya. Walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Saya yakin bahwa agama Muhammad itu agama terbaik di dunia ini. Tapi kata dia, laulal malamata au hidari syubbatan lawajadtani samhan bidzalika mubina. Kalau tidak khawatir celaan dan atau ya aku jadi jelek karena gengsi jadi ada gengsi. Aduh, itu lawajadtani samhan bidzalik. Tentu aku akan menemukanku betul-betul berlapang dada menampilkan agama itu. Cuma ada gengsi, khawatir jadi jelek sehingga tidak terhalang dengan gengsi itu. Maka hidayah tidak masuk. Al-Walid bin Al-Mughirah juga begitu. Asalnya wah mengagumi Al-Quran. Wah luar biasa. Mahada biqaulil bashar kata dia. Ini mah bukan kata-kata manusia. Asalnya begitu. Al-Walid bin Al-Mughirah. Bapaknya Khalid bin Walid itu ahli syair yang dan orang kaya luar biasa. Tapi setelah dipengaruhi Abu Jahal berubah sama sekali gengsinya. Bagaimana kamu kalau anak-anak yang Muhammad kedudukan kamu terancam? Waduh, sudah berubah. Nah, di sana ya jaraknya antara hidayah dan terakhir Nabi Nuh segera bertaubat setelah mendapat koreksi dari Allah. Cara kamu ini ya berdoa begitu tidak baik. Ya. Kata dia langsung, Rabbi inni a'udzubika min an bika an as'alaka ma laisa li bi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk meminta sesuatu yang tidak aku tahu. Jika engkau tidak mengampuniku dan tidak menyayangi, merahmatiku, saya aku termasuk orang yang celaka. Tafsir Qurtubi menyatakan doa Nabi Nuh menunjukkan adab tinggi dalam kembali kepada Allah. Ihya Ulumuddin mengatakan al-ilmul hakiki yaqudu ila tawadu. Ilmu yang sesungguhnya yang sampai kepada Allah, ya, yang sampai merasakan melihat kebesaran Allah, yang sampai melihat kehadiran Allah, yaqudu ila tawadu, membimbing kepada ketawaduan. Iman sejati melahirkan kerendahan hati. Ya, maka pendidikan harus melatih kejujuran intelektual, kemampuan mengakui kesalahan, dan kesediaan untuk mendengarkan. Ya, kesediaan untuk mendengarkan itu ketawaduan.
Karena kalau sudah merasa paling benar itu jarang kurang sedia mendengarkan. Dia terdengar tapi tidak masuk pikiran. Bahkan takut terpengaruhi itu adalah sudah menjadi kendala, menjadi tabir, penghalang hidayah itu, penghalang kebenaran. Ya. Maka saling mendengarkan. Al-Quran ini mengatakan, orang yang menjauhi togut dan kembali kepada Allah itu adalah orang-orang yang yastami'unal qaul, membuka diri untuk mendengarkan al-qaul. Al-qaul, kata Ibnu Abbas, berbagai pendapat, semua pendapat, yang baik, yang buruk, dengarkan saja. Mahasuna wa maqabuha minal aqwal, kata Ibnu Abbas. Dengarkan, dengarkan. Kemudian terjadi analisis dan setelah dianalisis dipilih yang terbaiknya, dipilih untuk diikuti. Bayangkan kata Allah, ulaika allazina hadahumullah. Orang seperti itulah yang mendapat bimbingan dari Allah itu. Yang bukan yang merasa paling benar, paling hebat. Dan karena merasa paling benar dan paling hebat, dengan mudah menyalah-nyalahkan orang lain. Menjatuhkan orang lain. Sehingga terjadi tanazuk. Seperti yang dilarang oleh Al-Quran. Bukan. Wa ulaika ulul albab. Itulah orang yang masuk ulul albab itu. Yang membuka diri untuk saling mendengarkan. Ya. Jadi kadang-kadang di dalam pikiran kita gengsi mendengarkan. Atau mau mendengarkan. Tapi tidak masuk hati. Karena takut pengaruh. Itu adalah betul-betul penghalang hidayah. Tidak, itu akan mewariskan kita jadi arogan dengan ilmu kita. Maka kata Imam Syafi'i, kalau saya berdiskusi dengan seseorang, maka aku berharap mudah-mudahan kebenaran itu dikatakan oleh lawan diskusi saja, tidak oleh saya. Padahal Imam Syafi'i imam besar luar biasa. Nah, mendapat mengkhawatirkan diri. Kalau salah jadi begini, salah sedikit. Kenapa? Mestinya saya ini sadar bahwa ini adalah rahmat, takdir Allah, dan takdir apa yang Allah tentukan itu mustahil salah. Semuanya kasih sayang Allah. Tapi kenapa hati saya seperti berat menerima itu, protes, bahkan menyalahkan Allah. Kenapa saya begini, saya begini. Nah, akhirnya tersadari, ya Allah, saya ini salah, ya Allah. In lam tagfirli, kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menyayangi, aku celaka, ya Allah. Nah, di tataran pikiran kita sering gitu kan. Pantas doa ini kita baca, Rabbi inni a'udzubika min an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Kita menginginkan sesuatu kekuh kepada Allah. Sehingga kalau tidak diberi saya, sepertinya Allah itu salah kepada saya. Kadang-kadang kita terbawa itu. Nah, itu kesalahan yang kalau dianalisis kita akan menyadari dan enak membaca doa ini. Jika engkau tidak mengampuni bahwa saya salah, ya Allah, memandangmu itu engkau salah, engkau tidak memerhatikan itu salah kan. Tidak, jika engkau tidak mengampuniku dan tidak menyayangiku, niscaya aku jadi orang yang celaka, ya Allah. Mudah-mudahan bahasan yang kesana kesini ini mudah-mudahan menjadi bimbingan bagi kita. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa rahimakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian, kajian pada pagi hari ini Pak Kiai tadi menyampaikan luar biasa. Barangkali ada yang ingin bertanya tentang keimanan ini, ya. Ketujuh, izin ketujuh. Wah, Pak Kiai Agus, semangat.
Dr. Agus. Assalamualaikum Pak Kiai ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Kiai. Kebetulan pekan ini teh dosen-dosen UPI sedang disibukkan untuk melakukan analisis capaian pembelajaran Pak Kiai. Jadi dosen harus mengukur sejauh mana pembelajaran yang dilakukan tercapai. Dan kalau ada yang tidak tercapai, maka harus dievaluasi mengapa itu tidak tercapai. Nah, menarik dengan kajian hari ini Pak Kiai. Jadi ketika Allah memberikan sebuah contoh kehidupan seorang nabi yang dalam tanda kutip mungkin ya, dalam tanda kutip kalau pakai teori pembelajaran itu tidak berhasil mencapai capaian pembelajaran istilahnya. Kalau diibaratkan putranya adalah peserta didik dan Nabi Nuh adalah guru atau dosennya, bisa jadi ada satu capaian pembelajaran dalam pendidikan anak di keluarga yang gagal. Gitu. Yeah. Dan itu harus dievaluasi sehingga jadi pembelajaran untuk selanjutnya mengapa si anak ini tidak berhasil mencapai tujuan. Nah itu barangkali yang pertama. Nah yang kedua ini Pak Kiai, di kampung saya pernah ada kejadian Pak Kiai. Ada ustadz yang biasa rutin ceramah. Nah suatu ketika jadi ada masyarakat yang nyeletuk. Jadi ketika bapaknya ceramah di masjid, anaknya mabok pinggir jalan gitu. Sehingga dengan bahasa istilahnya bahasa negatif ya, anak-anak ceramah, anak nage di sisi jalan mabok. Nah itu sampailah ke telinga ustadz itu sehingga sang ustadz tidak mau lagi dia berceramah di masjid karena merasa malu. Bagaimana mungkin aku menceramahi orang lain sementara anakku sendiri tidak bisa aku ceramahi. Nah tentu barangkali ini sebuah contoh kasus bagaimana memosisikan kita sebagai pendidik manakala kita sendiri tidak berhasil dalam mendidik diri kita sendiri misalnya atau keluarga kita ketika dihadapkan pada tuntutan untuk bisa mendidik orang lain. Itu Pak Kiai barangkali mohon masuk. Ya, terima. Bagus sekali Pak Agus ini. Betul. Nah, hanya masalahnya nih evaluasi Nabi Nuh nih. Jadi Nabi Nuh tidak berhasil begitu. Ya. Nah, nah para ahli tafsir akhirnya menyatakan begini. Tidak artinya ketidakberhasilan ini bukan berarti Nabi Nuh salah. Berarti Nabi Nuh kurang. Ya. Hanya betapapun usaha Nabi Nuh hebat, tapi di sana di sisi lain ada kekuatan lain yang lebih dasar, bisa saja tidak berhasil. Nah ini kita mengevaluasi Nabi Nuh dulu supaya tidak menyalahkan Nabi Nuh ya. Seperti diungkapkan oleh Nabi Nuh, ya Allah, aku ini sudah mengacara dengan segala cara siang malam menghabiskan waktu. Falam yajidhum min illa sibirara. Malah semakin jauh mereka itu. Ah, kenapa antara lain wattaba'u ma lam yajidhu maluhu wa waladuhu. Ya Allah, ternyata mereka itu hanya mengikuti orang-orang yang anak dan hartanya hanya menambah kecelakaan, kesengsaraan dan kesesatan. Oh, jadi ada lingkungan-lingkungan yang kuat yang tidak bisa ditembus oleh Nabi Nuh. Wattaba'u ma lam yajidhu maluhu wa waladuhu illa khosaro. Oh, diungkapkan di sana. Nah, itu kalau kita mengevaluasi Nabi Nuh. Sehingga kata para tafsir, tidak mungkin dia Nabi. Hanya ini menunjukkan bahwa betapapun usaha baik, tapi ada kekuatan yang lebih hebat di sana, tetap saja usaha manusia itu terbatas gitu ya. Ada keterbatasan. Dan hidayah mengikuti apa yang terjadi pada orang-orang secara perorangan. Ada yang Allahu yajtabi ilaihi, ditarik oleh Allah, wa yahdi mayasa ilaihi mayunib, dan Allah memberikan hidayah kepada yang yunib, yang mau mengikuti hatinya kembali kepada Allah. Nah, adapun kita betul harus mampu mengevaluasi secara lebih detail sampai menemukan kelemahan-kelemahan kita, ya. Sebab kita tatkala tidak berhasil tidak boleh menyalahkan yang lain. Ya. Sekalipun akhirnya ya usaha kita habis-habisan, tapi di sana ada lingkungan yang nah itu seperti Nabi Nuh tadi. Di sana ada lingkungan yang
Anak-anak kita habis-habisan kok disiram, tapi mereka hidupnya di lingkungan yang untuk sholat saja sulit. Nah, itu ya, nah, kita harus sampai sana mengevaluasi ya, dan akhirnya menemukan diri kita yang terbatas. Jangan memutlakan bahwa kata-kata saya yang terbaik ini sudah sampai harusnya begitu. Tidak ada harusnya. Ya, tidak ada harusnya. Kata-kata kita tetap terbatas, kemampuan kita terbatas. Ya, tapi menjadi tidak terbatas tatkala disertai dengan kekuatan yang maha mutlak. Nah, akhirnya kita merendahkan diri. Oh, ini ada faktor hidayah juga. Dan tentu saja ada kekurangannya. Saya habis menjelaskan mereka mengerti. Tapi anak itu lebih dahulu benci kepada saya. Wah, tidak akan masuk. Anak itu lebih dulu kurang senang dengan saya. Nah, itu tidak akan masuk. Nah, itu sekat-sekat. Dan itu di luar kemampuan kita. Ya. Nah, perlu kita mengevaluasi, menganalisis, dan membuka kelemahan-kelemahan kita secara terbuka, secara detail gitu. Ya, dan akhirnya kita hanya menemukan keterbatasan kita dan kemaha tak terbasahan Allah. Di sanalah kita merendahkan diri, menitipkan diri kepada Allah. Terima kasih Pak Agus, mungkin itu seperti itu Ya. mungkin ya bisa saya jawab. Berarti ini Pak ya, ini barangkali sebagai stimulus buat kami juga ya. Berarti kita harus melakukan analisis lingkungan pembelajaran ya, bahwa Ya, lingkungan pembelajaran anak itu perlu dipahami oleh pendidik biar tahu dunia anak sekarang itu kumaha lingkungan teh gitu teman-teman ya, Pak. ya. Terus, tapi juga evaluasi kedua arah, evaluasi kepada mereka dan pada diri kita juga ya. Sering sekali kita mengajak dulu melihat dulu dari sisi kitanya. Seperti tadi katanya ya, ini kata para ulama. Kalau kita mengajak pada anak-anak kita, anak-anakku, Bapak khawatir kamu hebat prestasimu, tapi bagaimana sholatmu? Kalau katanya itu diungkapkan dengan ikhlas, insya Allah akan masuk ke menyentuh hatinya. Artinya tidak ada kebenaran. Tapi kalau kata-kata itu diungkapkan supaya anak-anak kita mengapresiasi bahwa saya betapa peduli dengan keagamaan, wah itu juga katanya kacau katanya. Nah, kacau arahnya gitu. Nah, nah itu juga harus dievaluasi ya. Kenapa kata-kata saya kurang menyentuh mereka? Nah, itu bagian juga yang harus dievaluasi. Kalau semuanya terbuka, insya Allah kita watarjuna minallahi ma la yarjun kata Allah. Kamu terharap dari Allah sesuatu yang tidak bisa diharapkan oleh orang-orang banyak gitu. Terima kasih Pak Agus dan Bapak-Bapak sekalian. Mohon maaf, saya akan akhiri saja Pak Cu dengan doa. Kebetulan saya harus keluar. Ya Pak Kiai, mangga Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultan. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang maha pengasih, maha